usia mempengaruhi juga seseorang itu mampu mentoleransi tensinya berapa. Tensi 130 atau 140 untuk anak yang masih muda, ya, barangkali itu sudah merupakan suatu penyakit yang perlu diobati. Tapi bagi orang tua mungkin itu adalah hal yang mungkin masih bisa ditoleransi, tidak menimbulkan keluhan atau gejala. Ya. Kali ini saya ingin mencontohkan satu kasus hipertensi pada anak muda. Ya. Dia usianya baru 22 tahun, jadi masih relatif muda. Tensinya sekitar 2 minggu yang lalu dia periksa di rumah sakit 130, dan kali ini kita periksa tensinya 140. Yang jelas dia mengalami hipertensi anak ini, kemudian mengalami ada gangguan penglihatan yang gejalanya seperti tadi, melihat benda seperti bergerak miring. Kemudian ada juga gejala stroke ringan dia, di mana tangannya sebelah kiri dia kesemutan dan lemah. Ya, anak usia muda mengalami hipertensi, gangguan pada mata, dan ada gejala stroke. Saya pikir ini sesuatu yang serius kalau tidak segera diterapi. Dan alhamdulillah setelah diterapi pasiennya langsung membaik, ya, langsung keluhan-keluhannya sembuh. Tahu punya darah tinggi mulai kapan? Tahu punya darah tinggi, kalau punya darah tinggi mulai kapan? Adanya? Yang kemarin yang terjadi. Di rumah sakit? Ya. Kemarin itu kapan? Berapa minggu? Ya, 2 minggu kemarin. Oh, 2 minggu yang lalu periksa di rumah sakit? Iya. Terus katanya apa? Waktu itu keluarnya apa untuk 2 minggu itu? Ya sama kayak ini, kayak pusing gitu kan. Terus jadi kamu tuh pusing muter-muter atau matanya yang rasanya muter? Matanya kayak muter. Oh, matanya rasanya muter. Kalau melihat sesuatu seperti gimana? Benda itu gimana? Kayak yang muter. Bendanya yang muter? Iya. Muternya itu keras apa muter-muter? Pelan gini. Pelan kita balikan lagi, menang dia. Kalau dibalikan lagi maksudnya kepalanya digerakkan, goyangkan. Oh gitu, terus menang ya. Normal lagi lah, namanya normal. Kalau gitu nanti diem-diem muncul lagi. Yang muncul lagi gitu. Terus benda yang dilihat panggung gitu kayak sing gini gitu. Ya. Miringnya itu sampai miring sekali atau hanya gerak sedikit? Hanya gerak sedikit. Kamu tambahin lagi. Terus itu ada khawatir ada saraf mata yang mau lepas. Saraf mata itu nempel. Jadi kalau benar-benar lepas bisa mengganggu penglihatan. Sudah namanya penyakit ablasio retina. Retinanya itu lepas. Ya, ada entah desakan atap, entah ada mungkin ada pernah trauma, kena mata, kena benturan, nggak pernah kena benturan matanya? Sering. Masalah apa gitu? Kelipan, nggak kena pukulan, benturan, kena benturan benda, matanya kena benturan. Sering. Sering. Pas lagi ngapain kok kena benturan itu? Latihan. Latihan apa? Hati. Oh, gitu. Kamu siswa? Iya kemarin. Oh, gitu. Pas sakit ini. Istirahat. Oh, gitu. Ya kena benturan, ya kena benturannya, makanya kan harus dijaga, dilindungi diri, antisipasi. Terus disuruh istirahat, sama pelatihnya apa mereka istirahat bisa dia karena merasa kondisinya ya. Ya sudah, jadi kalau melihat benda, kadang-kadang benda itu bergerak miring ya, gitu ya. Nah, ternyata ada saraf mata. Jadi saraf matanya sih yang ada gangguan di saraf matanya. Bisa jadi ada gejala lepasnya saraf retina. Penyebabnya apa? Bisa karena trauma. Trauma itu benturan pada mata. Ya, itu. Ya, benturan itu pada kandang mata di kepala. Benturan di kepala, terjatuh apa kena pukulan, ya itu. Ya, terus ada darah tinggi, juga ada matanya tiba-tiba rasanya seperti gerak di pandangannya bergerak. Apalagi selain itu? Ya, kesemutannya di mana? Di sini. Di setelah mata dan sini enggak? Di sini enggak? Di sini kaku toh. Itu kaku pak. Dan sini enggak ada keluhan apa-apa? Ya sama ini ada kaku. Kaku, di sebelah sini kaku. Sama geringging. Di sini enggak geringging? Tidak ada geringging. Geringgingnya di mana? Telapaknya aja.
Kakinya ada apa Pak? Tidak. Waktu itu di rumah sakit berapa tensinya? 130. Oh 130, nggak pernah 140. Jadi barusan 130. Jadi kalau untuk ukuran anak seusia ini usianya berapa? 22? Itu juga sudah termasuk tinggi, sudah bisa menimbulkan penyakit. Ini sudah mudah-mudahan segera berakhir. Banyak pasien-pasien yang langsung sembuh itu banyak ya. Kenapa hipertensi mempengaruhi terjadi gangguan pada mata? Jadi akibat faktor kolesterolnya yang meningkat ya, bahwa itu bisa terjadi penyempitan pada pembuluh darah di sekitar retina, sehingga retina tidak mendapatkan suplai darah dengan baik, sehingga lama-lama sel-sel saraf retina bisa mati, sehingga bisa menimbulkan gangguan penglihatan gitu. Atau juga faktor hipertensinya sendiri maka mempengaruhi pembuluh darah itu yang rawan, dia bisa pecah termasuk di pembuluh darah di retina, sehingga dia akan menimbulkan perdarahan di retina, sehingga gejalanya ya akan terjadi aliran darah berkurang di retina akibat perdarahan tadi, sehingga aliran darah yang tidak normal, sehingga sama saja retina tidak mendapatkan aliran darah dengan baik, maka terjadi gangguan aliran darah di retina sehingga gangguan penglihatan. Nah, jadi mirip-mirip pula juga penyebab dari ablasi retina. Ablasi retina itu dia lepasnya retina, sehingga retina itu terlepas dari tempat dia menempel, sehingga karena terlepas maka retina tidak mendapat aliran darah dengan baik, maka sel-sel saraf retina juga akan mati, gangguan penglihatan. Jadi yang terjadi pada pasien ini adalah kondisi yang demikian, dan alhamdulillah pasiennya membaik. Prinsip terapinya adalah dengan cara memperbaiki aliran darah di kepala, termasuk juga di mata, sehingga sel-sel saraf baik yang di otak maupun yang di retina sendiri mendapatkan aliran darah dengan baik, ya, dengan cara membuang darah kotornya, menyedot darah kotornya, ya, maka terjadi aliran darah lebih baik dan pasien itu keluhannya langsung sembuh. Sekarang dirasakan. Yang di kepala enak enggak? Yang di pundak dulu, enak. Enak sudah. Yang di kepala tambah enak. Yang di mata gimana? Di mata rasanya? Enak. Kalau sebelumnya gimana? Rasanya gimana? Banyak mau bergerak gitu, Bang. Sekarang coba lihat sesuatu pandangan dan merasa seperti bergerak, nggak melihat kursi kayu itu bergerak apa enggak? Lihat kayunya kursi itu. Dipandang, coba agak lama lagi biar memastikan lagi. Agak lama lagi masih bergerak enggak? Enggak. Nah, sudah mulai hasilnya ya. Artinya di mata ini lebih relaksasinya sudah mulai ada hasilnya. Sekarang yang di tangan rasanya gimana? Enteng. Nah, sebelumnya gimana? Paku ini ya. Nah, terus ada lagi tadi katanya kesemutan tadi gimana? Enak ya, terus lebih ringan, kesemutan sudah hilang. Cuman pesan saya dijaga kondisinya ya, jangan sampai ada benturan-benturan kepala. Terus kemudian melihat jangan terlalu terang, ya, jangan terlalu redup, relax, cahayanya harus cukup. Lihat TV jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, jaraknya normal, ya, tuh ya. Terus kemudian coba melek bunyi-bunyi ya, tidur cukup ya, tidur yang cukup ya, nggak boleh minum kopi ya, nggak boleh mengurangi santan-santan juga, durian jeroan nggak boleh ya, jeroan tidur pulau. Jadi itu ya Mas ya, alhamdulillah ya, dan nanti sembuh lagi diulang lagi. Jadi pada orang dengan hipertensi, gangguan pada mata ataupun stroke, prinsip terapinya adalah dengan cara memperbaiki aliran darah,
dengan cara membuang darah kotor atau menyedot darah kotor, maka pasien akan bisa saja langsung sembuh. Ya, dibuktikan dari video yang kita tayangkan tadi. Demikian, salam dari saya, Dwi Ismail Jember, Klinik Cempaka Medistra.